sifatnya. Apa itu? Apa itu? Dari tadi tuh cahaya hijau itu lewat ke sana, lewat ke sini. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel. Jadi kan kalau melihat beberapa hari ini dari konten terakhir Kak Mongol ngomongin tentang kebakaran dan beberapa hal yang akan terjadi. Sejujurnya itu adalah sebuah hal yang membuat kita semakin waspada dan semakin mengenal bahwa ternyata kita itu butuh Tuhan. Itu doang. Kita tuh sangat butuh Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi kalau memang itu dari ketidakbenaran dari pihak musuh kita bersama, maka Tuhan adalah solusinya. Karena kalau kita melakukan sesuatu mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita tanpa campur tangan Tuhan, kesempurnaan itu nggak akan terjadi gitulah teman-teman. Ya kan? Karena biar bagaimanapun Tuhan itu adalah satu jawaban yang paling luar biasa untuk semua masalah yang kita hadapi. Jadi kayak kalau dalam dunia kegelapan gitu, ya kan, contoh Kak Mongol coba ini. Itu kan kalau ini belum. Ini altar. Oh. Terus ini asap. Ini dari demons. Ini dari manusia yang bersekutu dengan setan. Ya kan, mereka melakukan hal-hal yang tuh. Jadi kan di ini batas atmosfernya, Mas. Ya kan. Ini layer taruhlah layernya. Nah, di sini kan ada teritorinya. Ini ada teritorialnya. Di sini ada teritorialnya. Ya kan? Nah, di atas ini kan omnipotent. Ini tempatnya Tuhan. Ya kan? Jadi sama juga dengan doa. Kalau kita doa kepada Tuhan, kan teritori penerimanya yang paling pertama kan dari sini. Teritori ini. Teritori yang menghambat setiap doa-doa kita tuh kepada Tuhan tuh nggak nyampe. Kasar kalau bahasa benernya gitu. Maksudnya kalau bahasa gaulnya tuh kita doa kepada Tuhan nggak nyampe karena kehubung dengan teritori dari pihak kegelapan. Oleh sebab itu kadang doa kita itu tidak selalu terjawab karena ada beberapa fase yang membuat kita tuh berdoa mentok gitu. Nah, ini areanya Tuhan. Nah, di saat ini terjadi ini naik kan, kalau dia naik ke sini kan ini menjadi kuat nih area ini. Nah, di saat menjadi kuat, nah manusia yang bersekutu dengan setan ini bisa melakukan apapun. Bisa digunakan juga oleh setan untuk melakukan misi mereka. Jadi manusia yang tidak mempercayai Tuhan, yang tidak percaya eksistensi Tuhan, yang meragukan karya Tuhan, yang meragukan sepak terjang Tuhan, yang tidak percaya dengan apapun, mereka bisa digunakan oleh kegelapan menjadi antek mereka untuk mensukseskan apa yang diharapkan oleh kegelapan. Jadi kalau kegelapan ingin itu jadi sebuah kerusuhan atau menjadi sebuah malapetaka, digunakanlah mereka yang tidak percaya dengan eksistensi Tuhan untuk dijadikan sebagai alat
untuk mensukseskan target yang sudah dibawakan, sudah diprogramkan oleh kegelapan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Itu penting. Jadi kita tidak menjadi antek atau menjadi penghubung antara kegelapan dengan kita menjadi perantara. Padahal kita kenapa sih harus ribet? Doa itu penting, sangat penting. Masalah doa itu sampai kepada Tuhan atau tidak, kalau doa itu kita sampaikan setiap hari berulang-ulang dan kita landaskan dengan nama Tuhan, maka saya yakin selama doa itu masih masuk akal sehat, pasti doa kita akan menjadi sebuah doa yang powerful. Kenapa Mongol selalu bilang doa itu selalu harus masuk di akal sehat? Karena banyak doa yang kita sampaikan, yang kita lakukan tidak memikirkan diri kita mampu atau tidak. Kita mau minta apa, Tuhan gak mungkin gak bisa ngasih. Tuhan pasti ngasih, tetapi kan ada doa yang membuat kita, Tuhan gak mau menjawab doa kita. Karena mungkin contoh, Tuhan kita minta mobil Rolls Royce, nggak mungkin Tuhan kasih. Sebenarnya Tuhan bisa kasih, tapi kenapa Tuhan tidak kasih? Lalu bawa Agi aja belepotan, apalagi bawa Rolls Royce. Itulah kenapa doa yang kita sampaikan itu harus masuk di akal. Kita minta kesembuhan, itu logik, karena itu masuk di akal, berarti kita sakit. Kita minta diberkati, ya kan? Tuhan akan memberkati sesuai kemampuan kita. Karena kita juga memberi kepada Tuhan sesuai kemampuan kita, sesuai kerelaan kita. Jadi kan apa yang engkau ikat di bumi maka terikat di surga. Apa yang terikat di surga akan menjadi terikat di bumi. Itu hukumnya. Jadi di saat kita teritori yang menghalang kita menjadi kuat dan kita menjadi pihak yang tidak percaya Tuhan, kita jadi antek secara tidak langsung dan kita akan melakukan kerja yang diperintahkan oleh penyesatan tersebut. Jadi jangan mau jadi agen. Jangan mau jadi agen penyesatan. Jangan mau jadi agen yang membuat Indonesia atau membuat sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena biar bagaimanapun di atas takhta ini juga bukan kerucu kan yang menjadi itunya, yang menjadi barisan surgawi kan. Jangan pernah berpikir bahwa di luar ruang lingkup manusia ini tidak ada kekuatan ilahi. Ilahi ada juga, teman-teman. Di tengah-tengah kita ini ada banyak orang-orang yang punya kekuatan surgawi. Ada memang benar agen-agen satanik, agen-agen yang ingin membuat chaos sebuah negara. Tetapi ada juga agen-agen Tuhan di bumi ini. Masa sih bang? Siapa? Ya orang tua kita salah satu agen Tuhan. Ibumu yang selalu mendoakan engkau untuk sukses itu juga bagian dari Tuhan. Gak ada seorang ibu yang pengen anaknya belangsak. Seorang ibu, seorang orang tua pasti ingin anaknya sukses. Nah kesuksesan itu dari mana? Ya dari mereka yang selalu menengadakan doa, selalu berlutut menyembah Tuhan, selalu berdoa tahajud setiap hari untuk anaknya sukses. Mereka adalah kekuatan ilahi yang ada di bumi ini. Ada banyak pendoa di luar sana yang selalu berdoa, Tuhan izinkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Izinkan bangsa ini tidak ada kerusuhan, tidak ada malapetaka. Darah Yesus itu ada cahaya puputih. Ada. Coba kena lihat itu deh, puputih mandiri kita belumnya. Ada lampu begini puputih. Puput, dia lampu warna hijau, dia begini. Dia lewat begini dah. Itu di situ Setiap kali bikin konten. Lanjut teman-teman. Jadi ada
ada ada kekuatan ilahi di setiap negara ini. Ada banyak orang yang berdoa untuk negara kita, untuk negara-negara lain. Ada banyak pendoa, ada banyak orang yang bersafaat, banyak orang yang bermunajat untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi bisa aja ada kekuatan-kekuatan yang tidak benar. Ada banyak, tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah tetap conclusionnya adalah Tuhan. Mau bagaimana besar mereka, tetap masih Tuhan lebih dahsyat dari apapun. Allah itu masih lebih hebat. Allah itu masih lebih maha mulia, maha dahsyat. Jadi kita nggak usah khawatir. Oke. Jadi teman-teman pada dasarnya adalah mau ada apapun, tetap yang kita perlu cari, yang perlu kita minta, yang perlu kita yang perlu kita harapkan tuh hanya pertolongan Tuhan. Yang lain nggak penting. Ini contoh nih, ya kan? Di sini kekuatan iblis nih. Ini iblis. Teritori di sini Tuhan teritori Tuhan. Ini kita. Ini manusia. Ya kan, ini kita nih. Ini alurnya kita nih sebagai umat ciptaan Tuhan. Kita mau minta pertolongan tuh hanya bisa kepada Tuhan. Pertolongan yang sempurna. Kalau kita minta pertolongan kepada pihak kegelapan, itu tidak sempurna sifatnya. Apa itu? Apa itu? Dari tadi tuh cahaya hijau itu lewat ke sana, lewat ke sini. Jadi, kenapa meminta pertolongan kepada Tuhan itu sempurna? Karena Tuhan itulah yang membuat langit dan bumi, yang menciptakan, yang menyempurnakan, dan itu Tuhan beri ke kita. Apakah bersyarat? Syaratnya cuma satu, kita jangan sampai melakukan yang namanya putus hubungan dengan Tuhan. Selama kita melekat erat, selama kita berpegang teguh, selama kita meyakini dan mengimani eksistensi Tuhan, apa yang Tuhan beri kepada kita akan menjadi bagian kita secara utuh. Tapi apakah kalau kita meminta kepada setan diberi, tetapi ketidaksempurnaan itu gede sekali puput itu. Tetapi ketidaksempurnaan itu melekat pada dirinya. Kenapa? Karena dia sendiri juga tidak sempurna. Dia mau ngasih apa kepada kita? Apakah dia yang menciptakan langit dan bumi? Dia kan hanya ada di saat penciptaan itu. Tetapi dia tidak menjadi bagian dari penciptaan. Contoh nih. Mbak Mongol bikin dodol. Mbak Mongol yang ngubek-ngubek, yang nyiapin semuanya. Ya dia hanya menikmati. Dia hanya melihat. Tidak ikut terlibat pada pembuatan dodol itu. Jadi buat teman-teman semuanya, minta yang paling tepat itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tapi kan Bang, kalau gua doa suka lama banget dijabah. Lah, orang kita aja masak mie instan aja tetap harus nunggu air mendidih.
Nggak ada kan kita masak mie instan langsung jadi mie. Kan kita nungguin dulu airnya mendidih. Jadi teman-teman, dalam hal hidup itu, eksistensi Tuhan itu omnipoten dalam hidup kita. Itu selalu sempurna, perfect sekali. Itu selalu ya dan amin. Tetapi eksistensi dari pihak kegelapan tetap akan kalah dengan eksistensi Tuhan. Itu yang paling harus kita ketahui. Jadi ada masalah apapun yang terjadi kepada bangsa kita atau bangsa-bangsa yang lain, yang perlu kita lakukan hanya satu, berdoa, minta kepada Tuhan untuk melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan Tuhan pasti akan turut bekerja. Karena semua yang Tuhan lakukan untuk hidup kita, itu pasti mendatangkan kebahagiaan buat kita, mendatangkan hal yang baik buat kita. Jadi teman-teman gak usah khawatir 2025 banyak hal yang menurut teman-teman gak masuk di akal, yang menurut berita, menurut peramal akan terjadi. Gak usah khawatir. Baik jeleknya hidup kita, ada orang tua kita yang akan selalu menjadi pihak yang menjadi pendamai, pihak yang menjadi pendoa kita. Tanpa disuruh pun mereka doain kita. Tanpa kita kasih duit pun mereka setia ngedoain kita. Selalu mereka mengharapkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya kan? Apalagi kalau kita menyisihkan harta kita diberi untuk mereka yang pertama kali mendapatkan. Di saat kita gajian, bulan hari pertama kita gajian tahun hari Kamis yang sama kita kasih kepada orang tua pulang kerja. Mak, nih ada rezeki dari Allah lewat aku kerja. Mudah-mudahan ridho ya mak. Itu dia nangis, gak akan ada yang tahu dalam doanya dia doain lu seperti apa. Ada malaikat Tuhan, ada eksistensi orang-orang luar biasa, orang-orang yang menjadi agen Tuhan, orang-orang menjadi orang baik yang akan selalu menolong kita. So, kenapa kita harus khawatir? Jadi teman-teman, hadapi hidup ini dengan indah karena ada Tuhan di pihak kita. Oke? Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Memang syuting hari ini kamu ngol sumpah demi Tuhan Yesus, kamu ngol lihat ada lampu hijau lewat 2 kali, terus kamu ngelihat ada orang besar di luar, dan kamu kurang lebih ada 2 kali dengar suara orang dan 1 kali dengar suara kayak begitu. Oke? Jangan lupa lonceng ya. Bye bye.